Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Saya. Bukan. Murid ya? Ya. Boleh. Apa aja dicarain. Ya, kembali lagi di ADC. Apa aja dicandain. Segmen inilah segmen untuk para komika. Ya. Jadi ada stand up nanti yang akan komika yang akan muncul di sini. Dan sebelumnya kita akan membawakan Joko Dian. Apa itu Joko Dian? Joko Dian, diterangkan. Akbar. Joko Dian itu jok yang sudah sering dibawain orang, sudah sering orang dengar, sudah sering Baca. orang tahu, sudah sering orang baca. Sudah cukup ngomongnya, sudah. Sekarang siapa yang mau membawakan? Siapa yang akan membawakan? Nih, Diundi biasa. Diundi. Fishball silakan. Coba dibaca. baca dong. Siapakah yang akan melakukan Joko Dian? Wow! Depannya D. Siapa? Aku! Belum tentu. Siapa Itu kan tuh? baru depannya. Itu baru depannya. Lontong. D depannya. Berapa aja D? Belakangnya. Belakangnya Huruf Y. keduanya U. Siapa tuh? Dudung. Dudung hayo. Belakangnya Y. Ya. Ya. Berarti gua. Iya dong. Jadi saya tuh punya adik. Nah, adik saya itu ada beberapa ya. Ada adik saya yang suka bikin kue, ada. Nah, ini adiknya lagi yang suka bikin kesel. Ini aneh nih. Kemarin baru aja kejadian ini. Jadi kemarin itu adik saya baru pulang, terus saya tanya sama adik saya. Kamu tuh dari mana? Dia bilang dia dari kantor pos. Terus saya tanya, ngapain kamu ke kantor pos? Adik saya bilang cuman dia ya kirim surat. Loh, kirim surat buat siapa? Adik saya bilang cuman, ya buat saya sendirilah. Lah, gimana? Dia kirim surat ke kantor pos untuk dirinya sendiri. Terus saya tanya lagi, ngapain kamu? Adik saya bilang ya nggak tahu lah. Kan baru besok suratnya nyampe. Nggak nyampe kan? Nggak nyampe. Harusnya di tengah itu gue, jangan tepuk tangan dulu belum nyampe. Gimana sih? Jadi ketika di... Mau kemana? Mau ke situ, boleh gak? Boleh. Boleh ya. Jadi ketika dia ditanya, ngapain kamu kirim surat buat diri kamu sendiri? Katanya, ya nggak apa-apa dong katanya. Terus kamu tahu isi suratnya? Ya nggak tahu katanya, karena kan baru nyampenya besok katanya. Gitu harusnya. Ah ini nih. Suratnya mana surat? Emang dia kantor Mau pos. nganterin suratnya. Ya. Kita sekarang masih Joko Dian, tapi kali ini bukan kita yang bawain. Siapa? Ada Vicky Su. Woi, Vicky Su. Ceritanya begini, pada sebuah jam pelajaran sekolah, seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Saya. Bukan. Murid ya? Ya. Boleh. Oke, betul seperti itu. Semua muridnya menjawab, saya Bu Guru, saya Bu Guru. Tapi ada satu orang murid yang diam. Guru itu penasaran. Sekali lagi ibu bertanya kepada semuanya, anak-anak siapa yang mau masuk surga? Saya. Abaikan mereka, karena ternyata ada satu murid yang tetap menarik perhatian sang guru. Murid tersebut tetap diam. Akhirnya guru tersebut mendatangi murid itu dan bertanya, kenapa sih kamu diam? Murid tersebut menjawab, iya Bu, soalnya sebelum bapak saya meninggal, beliau berpesan, apapun yang terjadi kamu harus masuk tentara. Ngapain lu? Ngapain lu pakai lari? Bagus nih. Gak harus Aku harus bilang juga dong. bagus. Itu disampaikan. Pak, pokoknya dia mah bagus. Ini setelah Joko Dian, Sekarang baru komikanya. ya ini yang komika. Ini belum banyak yang denger. Ya, kita sambut Awe. Oke, We. Jadi kemarin gue baru baca berita ya, ada tawuran yang disebabkan gara-gara sekelompok pemuda tuh
lihat-lihatan. Jadi ada satu orang lagi nongkrong nih, ada anak-anak lagi nongkrong nih, dia lewat terus lihatan terus, apa udah lihat tuh? Langsung tawuran. Nah ini kan aneh ya. Mata kan emang buat ngeliat, bener gak? Iya gak? Ya, masa ngeliatin gak boleh gitu? Ntar lama-lama takutnya makin aneh-aneh. Ada orang lewat, apa lo napas-napas gitu. Ya. Dan yang paling ngeselin di jalan menurut gue adalah orang-orang yang kepo. Karena orang-orang kepo ini yang bikin macet. Orang-orang kepo itu orang-orang yang pengen tahu. Contohnya gini ya. Biasanya kalau ada kecelakaan, kecelakaannya di jalan sebelah kiri. Sebelah kanan ikut macet. Tahu gak kenapa? Karena mereka kepo, pengen tahu. Ya gak? Orang tuh sampai berhenti gitu. Wah, ada apa mas? Wah gitu kan. Sampai nggak tahu pak, ada apa mas? Sampai korbannya ditanyain tuh. Mas ada apa mas? Wah, saya kecelakaan nih mas. Wah, ada yang patah nggak? Nggak ada mas. Waduh, nggak seru, nggak ada yang patah, nggak ada yang patah. Besok-besok patah mas. Itu ya. Ada lagi yang paling ngeselin di jalan tuh menurut gue adalah, ini maaf ya, ibu-ibu yang naik motor. Nah ini nih, ini sangat ngeselin banget ya. Kenapa? Karena naik motor nih, sennya ke kiri, belok ke kanan. Sennya ke kanan, belok ke kiri, ya kan? Nggak ngesen mundur, ya terserah dia aja lah. Kalau kita nabrak, mau siapa yang pun salah, dia yang marah pasti, ya kan? Nah tapi ini menurut gua nih kita jangan langsung apa ya, nih wah nih jangan kayak gitu, nggak apa kita musuhin, jangan. Ini bisa diberdayakan oleh pemerintah ya. Ibu-ibu ini bisa dikirim ke MotoGP. Gue yakin dia akan menang, karena dia nggak pernah salah, bener nggak? Oh apa Valentino Rossi nih, wah begitu ada belokan sampai wah miring. Wah, ibu-ibu mah lurus aja lewat rumput. Terakhir ya, makanya gue sebenarnya senengan naik kemana-mana naik kereta gitu, naik busway gitu ya. Cuman masalahnya kalau kereta dan busway udah enak sekarang, cuman kalau jam-jam sibuk ya, jam-jam kerja gitu pagi atau sore gitu, itu ramenya minta ampun. Kalau naik kereta tuh jam-jam sibuk itu, kita naik nih. Saking penuhnya ini orang semua ya kan. Kadang-kadang kita nggak pegangan aja bisa tuh gitu. Nggak jatuh ya. Nah yang paling enak gini, kalau kita naik kereta nih, depan kita ada orang ya. Bawa bapak gitu kumisan serem ya. Madepnya ke kita juga. Karena kita jadi nggak enak, kita harus tatap-tatapan sama dia kan jadi. Pak. Pak. Ya terus aja gitu. Dan udah saking karena penuhnya orang nih ya, kita mau ngapa-ngapain susah, itu paling enak kalau kita gatel. Apalagi kalau gatelnya di bagian sini gitu ya. Tangan masuk nggak bisa ya kan, wah gimana nih gatel nih. Akhirnya minta tolong sama bapak tadi kan ya. Pak maaf nih pak gatel pak. Sekian dari saya Awe, terima kasih. Awe, thank you. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Awe. Bang kalau kereta tuh kalau penuh bahaya gitu. Ya. Saya juga pernah kayak Awe gitu, mah penuh semua. Sini semua orang, semua orang kok penuh semua. Waktu mau bayar saya keluarin gini, orang. Saking banyaknya orang. Lanjut orang. Jadi kamu yang ngeluarin aku? Masa lu ada segede gini lu bisa disakuin. Ya, Bisa aja. nanti kita akan lanjutkan. Tetap di ADC. Apa yang kita Baik pemirsa, sekarang kita masuk ke bercanda dalam berita. Langsung saja, berita pertama saya terima dari sebuah negara di Afrika, yaitu Uganda. Karena kesal sering terkena serangan jantung, seorang kakek nekat menyerang balik jantungnya sendiri. Ini maksudnya gimana mas? Dia sering diserang sama jantung tuh. Iya. Dia balik menyerang lagi. Dan jantungnya kewalahan. Dua-duanya kewalahan, akhirnya tidak ada yang menang, meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Berita selanjutnya, Ya. yaitu mengenai berita transportasi. Ya. Diduga lupa daratan, sebuah helikopter gagal mendarat. Ini lebay, yang lupa daratan itu biasanya orangnya mas. Iya. Orangnya yang lupa, bukan Ya, tapi helikopternya. ini helikopternya. Iya. Bagaimana orang yang mengendalikannya kalau helikopternya lupa daratan ya tidak bisa mendarat. Akhirnya dia melaut. Enggak juga. Enggak juga, akhirnya nelayan dong dia, bukan helikopter kalau melayang. Enggak, dia tetap aja. Cuma lupa daratan dia. Akhirnya? Enggak ada airnya. Akhirnya. Memang selalu harus ada airnya. Enggak. Tidak Ya, usah betul, ada betul. airnya. Baik, berikutnya berita kriminal. Iya. Para pelaku kejahatan seringkali menyembunyikan harta hasil kejahatannya dengan melakukan tindak pencucian uang. Agar harta hasil kejahatannya tidak terendus
aparat yang berwajib. Ya. Namun berbekal informasi warga, sepasang suami istri pelaku pencucian uang berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib. Dan bersama kami sudah ada reporter Akbar, Insan Nur Akbar yang akan melaporkan kejadiannya. Ya silakan. Silakan, Bung Akbar, Bung yang Akbar. sudah berada di Lokasi. kantor polisi. Halo, halo. Ya, halo. Halo. Oke, baik saya sekarang berada di depan para pemirsa. Dan juga berada di depan kantor polisi di mana ada kejadian yang sangat menarik. Ya. Ini adalah mengenai pencucian uang atau money laundry yang dilakukan oleh para penjahat. Dan saya langsung akan melakukan wawancara dengan pelaku. Ya. Oke, baik. Masuk ke depan. Sebentar ini siapa yang mau saya ajak ngomong kalau ngomong sendiri? Rame-rame Bang, nggak sendiri Bang. Saya ini reporter, tugasnya melaporkan. Kalau sampean ngomong sendiri tuh saya ngomong sama siapa? Nih, wawancara. Nih, namanya siapa? Saya. Apa? Ketua RT. Aduh. Ini selalu eksis. Enggak. Ini yang pindah kejadiannya di sini siapa? Ini kejadian di mana sebenarnya, Emang Pak? kejadian di sini Pak, siapa yang mindahin? Loh, berarti yang mindahin saya ke sana tadi siapa? Kan Ini setiap ada kejadian biasanya. Saya perkenalkan, saya ketua RT 1. wow, kemarin perasaan RT 5 terakhir, Pak. Itu RT 5 RW 1. Sekarang saya ketua RT 1 RW 2. Meningkat. Dan ini tiap hari Bapak ini selalu berpindah-pindah seperti Jadi itu. begini kejadiannya. Iya, ini kejadian gimana? Saya ngobrol sama siapa? Dia money laundry Pak RT. Pak, ini saya sama istri saya nggak tahu apa-apa, nggak salah apa-apa. Ini istri saya kasihan Pak dijemur sampai kuning begini Pak ya Pak. Bajunya. Bajunya. Tadinya itu, Pak. Serahkan pada saya, biar semuanya clear. Tolong semua sabar ya. Iya. Mau tanya apa? Nah, Aduh. ini sudah mau disiram, ini kasusnya katanya money laundry, Betul. pencucian uang. Pencucian uang. Pelakunya siapa? Nah, ini menurut informasi warga yang selama ini saya terima, memang di Tenggarai di sekitar sini ada namanya pencucian uang. Iya. Nah, ini ada sepasang suami istri yang baru saja pindah. Udah Pak, deh kelamaan kita bawa aja nih Pak. Ayo kita bawa aja. Situ. Maaf. Saksinya siapa? Saksi. Saya Nah, saksi ini Pak. warga. Saksi, Sini, saya. sebentar. Saya. Anda warga sini? Warga sini. Oh ya, saya akan baru RT ya. Nah, saksinya siapa? Saya, Pak, Nih, saya. saksi di sini. Nah, pelakunya ini. Iya. Nah, jadi kejadian sebenarnya gimana? wawancara saksi. Saya akan misah-misah daripada dia ribut di sini kan saya pisah ke sana. Ini siapa saksinya nih? Tapi Anda ingat kan saya RT? Oh, saya ingat RT 1, silakan. RW 2. Ini sebenarnya kejadiannya gimana sampai Anda diarak sama warga nih? Saya nggak tahu Pak, saya sama istri saya nggak salah apa-apa. Nggak salah apa-apa kita. Kita melakukan hal Tahu yang dari ilegal mana kita Pak. salah Pak? Sudah, legal, Anda Pak. diem yang ditanya itu. Oh iya. Karena, Anda diem yang ditanya itu. Mohon maaf. Ya, Bung Abdel sabar. Saksinya mana saksinya? Nah, sini. Kan jadi kan bisa kita tahu. Nah, kejadiannya itu sebenarnya gimana waktu itu? Ini Pak, jadi ini kita curigai kalau mereka berdua ini melakukan pencucian uang. Dan salahnya yang paling utama, ini suaminya jelek, istrinya cantik. Pak, itu kan masalah takdir. Oh. Nah, ini mungkin Saya RT di sini. Ada perlu bantuan. Mohon maaf, saya biar clear, jangan diganggu. Ini live loh, ditayangkan langsung loh. Saya bisa kirim salam. Nanti, Pak. Nanti. Nah, ini Ibu. Pak, besok kalau live ada kuis-kuisnya Pak. Ya, Pak. Boleh nggak? Oh, boleh. Kalau ini live berita tapi ada kuisnya ya. Tapi ini serius live, Pak. Pertanyaannya adalah siapa pelakunya? Iya. Iya Pak, Ini- udah Pak, berdua Pak. Bentar. Kita salah apa? Sebenarnya apa? Mohon bisa diceritakan. Sampai begitu istri saya Pak. Terus sampai saksinya mana sih saksinya? Aduh, gini. Itu dong, Nah kan kita bisa tahu, bisa milah-milah, ya kan? Pak, ini mohon maaf. Bapak dari tadi nanya saksinya mana, dia maju, nggak ditanya. Saksinya mana, dia maju, nggak ditanya. Loh, kalau nggak dipakai saya pulangin, nggak apa-apa. Saya ganti yang lain. Pak, ini banyak. Nah, ini duduk persoalannya apa? Jadi gini, Money laundry Pak. ini jelas ditangkap apa? Uang mereka berdua Pak. Sendiri masa nggak apa? Mencuci gimana? Baru salah, tapi kalau kita mencuci, salahnya di mana? Mencuci, money laundry mencuci maksudnya apa sih?
Pak ya, saya nggak salah nih Pak. Nih. Air yang dicuci, Pak. Apa salahnya ketua? Ini barang bukti, barang bukti. Uang saya kejebur got. Saya cuci Pak. Saksinya di mana? Mohon maaf. Yang salah, Pak. Ini, enggak. Sebentar. Ini, Pak, ini jelas salah. Kenapa? Ini uang saya ini. Kenapa? Ini 100-nya mirip sama uang saya. 50-nya juga sama. Mirip. Begitu semua. Namanya orang. Saksi mana sih? Saksi. Saksi sini. Ini terakhir nih. Ini saksi sini. Oke. Ya, Pak. Oke, baik, kita langsung kembali ke studio. Salam buat isi di rumah ya. Salam kenal dari suamimu. Ya. Oke, kita kembali ke Bung Abdel. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bung Akbar. Luar biasa sekali, ternyata money laundry itu memang karena uangnya Tercebur di got. ketercebur di got sehingga dia cuci lagi supaya dibersihkan. Kalau itu sih bukan berita Iya. kriminal ya. Ini membuat Uangnya itu. Ini mirip banget dengan saya mau melakukan. nggak semua uang tuh Semua pasti uang sama. mirip. Semua uang mirip, sama. Ngebeda. Beda dari mana? Uangmu, uangku. Iya memang iya, tapi ininya sama. 100.000 tuh bentuknya seperti begini. Kok mirip banget ya? Ya iya. Iya. Pak, saya saksinya, Pak. Saya saksi. Saya. Alah. Alhamdulillah. Makasih, Kak. Ya. Hati-hati. Iya. Lu ngapain saksi? Ya. Pak, mohon ditutup Pak, closing. Masih cukup. Udah menarik lah pokoknya. Ya. Oke. Buat ongkos. Demikian berita-berita, moga-moga menarik ya, memberikan inspirasi untuk Anda. Hati-hati dengan yang kejahatan, karena di kejahatan itu bisa menimpa siapa saja. Jadi waspadalah. Kita akan kembali setelah yang satu ini.